Di video ini kita bahas soal potensi. Bukan yang luar biasa, tapi yang sudah kamu punya, cuma belum kebuka. Mungkin kamu pernah mikir, aku nggak punya bakat apa-apa. Padahal, bisa jadi kamu cuma belum nemu cara buat nyalainnya. Potensi itu bukan hadiah, tapi sesuatu yang dibentuk. Dan mungkin, yang kamu perlu sekarang, bukan motivasi tapi kunci. Kenapa banyak dari kita merasa biasa-biasa aja? Pernah nggak sih ngerasa gini, kok orang lain kelihatannya jago semua ya? Sedangkan aku, ya gini-gini aja. Tenang, kamu nggak sendiri. Di era sekarang, gampang banget ngerasa kecil. Tiap buka media sosial, yang muncul adalah orang-orang yang udah jadi. Yang jago, sukses, pinter, produktif. Padahal kenyataannya, kita cuma lihat cuplikan highlight dari hidup mereka. Bukan proses panjang yang mereka lewati. Dan karena terus-terusan bandingin diri, kita jadi lupa. Potensi itu nggak muncul tiba-tiba. Dia butuh ruang buat tumbuh dan waktu buat kelihatan. Tapi karena kita terlalu sibuk ngebandingin, kita jadi percaya sama narasi. Mungkin aku emang nggak punya apa-apa. Padahal yang kita perlukan bukan ngebuktiin diri ke orang lain, tapi mulai lihat lebih dalam apa yang sebenarnya udah ada di dalam diri. Kenapa potensi kita sering tersembunyi? Potensi itu bukan soal bakat aja. Bukan juga cuma soal nilai tinggi atau punya skill tertentu dari kecil. Potensi itu lebih kayak kapasitas ruang dalam diri yang bisa diisi, kalau kita mau dan tahu caranya. Masalahnya, banyak orang nggak sadar mereka punya. Kenapa? Karena potensi sering tersembunyi di balik hal-hal kayak takut salah, ngerasa nggak cukup, nunggu semuanya sempurna dulu buat mulai. Padahal, menurut riset dari Carol Dweck soal growth mindset, orang yang percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan cenderung lebih gigih dan akhirnya berkembang lebih jauh. Artinya, bukan soal kamu punya atau enggak punya, tapi soal kamu percaya bahwa diri kamu bisa terus tumbuh. Dan kepercayaan itu seringkali yang jadi kunci awal untuk membuka potensi yang selama ini terkunci. Tanda-tanda kamu sudah punya potensi tapi belum kebuka aja. Kadang kita mikir, kalau aku punya potensi harusnya udah kelihatan dong. Tapi nyatanya potensi nggak selalu muncul sebagai sesuatu yang wah. Seringkali dia tersembunyi di hal-hal kecil. Kayak misalnya, kamu suka banget ngerjain sesuatu walau nggak dibayar. Itu bisa jadi tanda kamu punya bakat alami atau rasa penasaran mendalam di sana. Kamu bisa fokus berjam-jam saat ngerjain aktivitas tertentu. Berarti mungkin disitulah letak flow-mu. Dan itu petunjuk penting. Kamu sering ngelihat masalah kecil yang pengen kamu perbaiki. Itu bisa jadi sinyal bahwa kamu punya insting kreatif atau kepedulian yang bisa diasah. Atau orang-orang pernah muji hasil kerja kamu, sementara kamu ngerasa itu hal biasa. Kadang kita anggap kemampuan kita nggak spesial, karena kita terlalu deket sama itu. Padahal, buat orang lain, itu udah luar biasa. Potensi itu nggak selalu muncul sebagai skill yang matang. Dia muncul sebagai benih. Dan tugas kita adalah menyadari, lalu mulai merawatnya. Cara praktis, mulai membuka potensi diri. Membuka potensi bukan soal nunggu inspirasi jatuh dari langit, tapi soal menciptakan kebiasaan yang kasih ruang buat diri kita berkembang. Berikut beberapa langkah konkret yang bisa kamu mulai dari sekarang. 1. Eksplorasi tanpa ekspektasi. Seringkali kita ngerasa harus langsung jago di sesuatu biar bisa dibilang berbakat. Padahal menurut psikolog Tom Kelly dan David Kelly dari Stanford, creative confidence tumbuh bukan dari hasil yang instan, tapi dari keberanian mencoba tanpa takut gagal. Coba aja hal-hal baru. Nggak usah mikir hasil dulu. Ngegambar, bikin video, ngoding, nulis, masak, apapun. Karena kadang potensi muncul bukan dari apa yang kita cari, tapi dari apa yang kita temui saat nyoba. 2. Dokumentasi diri. Biar tahu kamu sedang berkembang. Potensi itu proses, dan proses bisa kabur kalau enggak dicatat. Mulai dari jurnal, voice note, atau video harian. Ceritakan apa yang kamu coba,
Apa yang kamu pelajari? Apa yang bikin kamu hidup? Ini bukan cuma buat evaluasi, tapi juga buat mengingatkan. Oh iya ya, aku ternyata udah sejauh ini. Bangun lingkungan yang suportif, bukan kompetitif. Penelitian dari Harvard menyebutkan bahwa psychological safety, perasaan aman untuk berpendapat dan salah, berkorelasi kuat dengan pembelajaran dan inovasi. Cari tempat atau komunitas di mana kamu boleh salah, boleh belajar pelan, teman diskusi yang enggak ngejudge, atau minimal, akun-akun yang kamu ikuti juga ikut membentuk suasana mentalmu. Tahan rasa malu, karena semua orang jago dulunya cupu. Malcolm Gladwell bilang butuh sekitar 10.000 jam buat jadi ahli. Tapi yang lebih penting, kamu nggak butuh 10.000 jam buat mulai ngerasa hidup. Banyak orang berhenti di jam ketiga, bukan karena nggak bisa, tapi karena takut kelihatan bodoh. Kalau kamu tahan rasa malu itu, di sanalah biasanya pintu potensi mulai terbuka. Kelima, bersahabat dengan proses yang lambat. Potensi itu bukan produk instan. Dia lebih kayak benih yang tumbuh pelan, nyerap cahaya, nyari arah. Dan menurut James Clear, penulis buku Atomic Habits, perubahan besar datang bukan dari lompatan besar, tapi dari akumulasi perbaikan kecil setiap hari, compound effect. Jadi daripada nunggu momen besar, fokuslah nyiram potensimu tiap hari, sedikit demi sedikit. Kamu nggak perlu langsung bersinar, cukup terus tumbuh. Karena yang konsisten ngerawat potensi, pelan-pelan akan jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Potensi itu bukan harta karun, tapi benih. Banyak orang mengira potensi itu kayak harta karun, tinggal dicari, ketemu, terus langsung jadi kaya. Padahal nggak gitu. Potensi itu lebih mirip benih, nggak kelihatan keren di awal. Kecil, biasa aja, kadang bahkan kita nggak sadar kita punya. Tapi kalau kamu siram tiap hari, dikasih cahaya, diberi ruang buat tumbuh, pelan-pelan dia akan nunjukin sesuatu yang luar biasa. Dan setiap orang punya benihnya masing-masing. Bentuknya bisa beda-beda. Ada yang muncul lewat kreativitas, ada yang lewat empati, ada yang lewat kemampuan memecahkan masalah. Dan semuanya valid. Masalahnya, kita sering terlalu sibuk ngeliatin kebun orang, sampai lupa nyiram benih kita sendiri. Mungkin sekarang kamu belum tahu arahmu, belum tahu kamu jago di mana, passionnya apa, skillnya apa. Itu nggak apa-apa. Yang penting, kamu mulai ngasih ruang buat nyari tahu. Bukan karena kamu harus cepet jadi sesuatu, tapi karena kamu pantas tumbuh. Jadi mulai sekarang, jangan tunggu potensi itu datang dari luar. Lihat ke dalam. Karena bisa jadi, kemampuan hebat yang kamu cari-cari dari dulu sudah ada di dalam dirimu sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga video ini bisa memberi sedikit ruang buat refleksi. Kalau kamu merasa ini bermanfaat atau ada hal lain yang ingin dibahas lebih lanjut, silakan komen di bawah. Aku sangat senang dengerin pendapat kamu. Dan kalau kamu merasa channel ini bisa jadi teman perjalananmu, jangan lupa subscribe biar kita bisa terus berkembang bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.